Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, pada hari yang berbahagia ini izinkan kami dari kelompok 3 mengulas tentang materi costing, yang mana diambil dari artikel yang disusun oleh Christian M. Gupta dan Aguna Sekaran. Penetapan biaya pada perusahaan baru. Banyak organisasi berusaha menjadi perusahaan yang gesit dengan bantuan aliansi strategis perusahaan dan berinteraksi menggunakan teknologi informasi. Kinerja dan pengukuran biaya tradisional tidak lagi cocok untuk mengembangkan dan mengelola perusahaan di lingkungan yang baru. Makanya, agar tetap relevan dan untuk menambah nilai, pengukuran biaya dan kinerja harus dirancang dan dievolusi secara sistematis untuk mengurangi ketidaksesuaian antara tujuan strategis dan taktik operasional. Oleh karena itu, dalam pembahasan artikel ini, kita akan membahas mengenai evolusi pengukuran kinerja dan evolusi pengukuran biaya. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang evolusi pengukuran kinerja. Penekanan dari pengukuran kinerja ini adalah memasukkan langkah-langkah non-keuangan dalam penilaian dan model pengukuran kinerja. Selain itu, juga untuk menemukan mekanisme kontrol untuk perusahaan ekonomi baru dan bagaimana membuat mereka menjadi responsif terhadap peluang global dan singkat. Contoh dari inovasi di bidang ini meliputi yang pertama, activity based costing, selanjutnya activity based management, selanjutnya agile manufacturing, balance scorecard, just-in-time inventory, supply chain management, total quality management, dan terakhir theory of constraints. Selanjutnya, di sini kami menampilkan, kita bisa sama-sama lihat tabel evolusi pengukuran kinerja. Ringkasan evolusi ukuran kinerja selama 100 tahun terakhir dapat sama-sama kita lihat pada tabel yang sudah ditampilkan. Ukuran kinerja era industri pra-abad ke-20 semata-mata didorong oleh biaya yang diukur oleh sistem akuntansi. Biaya historis selalu dan akan selalu menjadi ukuran penting kinerja perusahaan. Ukuran kinerja awal tahun 1900-an, Frederick dan rekannya Frank and Lillian, mereka berfokus pada analisis proses inti dan bertujuan untuk mengembangkan algoritma optimal untuk aktivitas dengan menggunakan studi waktu dan gerak. Dan pada waktu yang sama, insinyur dari Prancis mengembangkan konsep dashboard untuk memberikan pembacaan yang mudah tentang keadaan organisasi dalam berbagai fungsional. Pada periode 1930-an sampai 1940-an menjadi saksi proses yang berfokus pada proses operasional. Model akuntansi keuangan mendominasi periode pasca perang pada tahun 1960-an. Kekuatan persaingan global pada tahun 1990-an memaksa perusahaan untuk melihat ke dalam untuk meningkatkan kualitas dan menambah nilai bagi pelanggan dalam waktu singkat. Kaplan dan Norton memperjuangkan pendekatan balance scorecard untuk pengukuran kinerja. Model tersebut menekankan perlunya menyeimbangkan perspektif keuangan dengan pelanggan, proses bisnis internal, dan masalah pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, pada tahun selanjutnya itu lebih berfokus pada nilai tambah ekonomi, dan pada tahun 1997 itu berfokus
pada pendekatan model intelektual. Dekade terakhir menyaksikan pencairan panik untuk model penilaian yang akan mencakup pertimbangan jangka panjang sebagai lawan dari tindakan jangka pendek. Pada saat yang sama, para peneliti dan praktisi telah mencoba untuk menggabungkan modal dalam model penilaian. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang evolusi ukuran biaya yang akan dilanjutkan oleh rekan kami selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dengan materi evolusi pengukuran biaya. Dalam pengukuran biaya, historical cost selalu berfungsi sebagai ukuran yang berguna bagi kinerja, juga sebagai kontrol dan sebagai pedoman bagi manajemen dalam membuat keputusan penjualan. Dimulai dengan konsep biaya rata-rata yang sangat sederhana, kemudian berbagai model pengukuran biaya yang kompleks juga telah digunakan. Dalam artikel ini dibahas model pengukuran biaya dari beberapa periode. Yang pertama, pada periode pra-industri dan periode awal. Pada periode ini menggunakan pendekatan biaya rata-rata. Penentuan biaya per produk dihitung dengan total biaya dibagi dengan total output yang dihasilkan. Model ini sangat efektif dan efisien dalam menentukan biaya yang stabil di era dan awal pra-industri. Kemudian, pada periode sampai dengan 1940-an juga dikenal sebagai pendekatan penyerapan atau full costing. Total biaya produksi dipecah menjadi biaya langsung seperti bahan dan tenaga kerja dan biaya tidak langsung seperti biaya overhead pabrik. Model tersebut memperkirakan biaya tidak langsung dengan memperkirakan sebelumnya dan merata-ratakannya pada satu atau beberapa kelompok biaya. Kumpulan biaya bisa berbasis departemen atau seluruh biaya perusahaan. Biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya diterapkan secara seragam berdasarkan beberapa pemicu biaya. Biasanya, biaya tenaga kerja langsung, bahan atau tenaga kerja dengan jam mesin. Pendekatan berbasis volume tradisional ini cukup kuat untuk lingkungan produksi yang stabil. Model full costing ini digunakan untuk melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian pada periode 1940-an sampai dengan 1980-an dikenal sebagai pendekatan biaya variabel atau marginal. Pendekatan ini mencoba untuk mengisolasi hanya biaya langsung atau biaya marginal. Model ini sangat berguna untuk berbagai keputusan manajerial berdasarkan kontribusi margin dalam organisasi. Model ini berdasarkan klasifikasi biaya sebagai biaya tetap atau variabel. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan yang parah, terutama bila diterapkan untuk keputusan jangka panjang. Periode 1940-an juga mengenal adanya biaya peluang. Model biaya peluang membantu manajer secara khusus mengidentifikasi biaya peluang yang terlewatkan. Pendekatan ini menyoroti aspek perilaku tertentu dari keputusan biaya. Misalnya, kita cenderung mengabaikan biaya peluang dan di sisi lain tetap terpaku pada biaya hangus yang tak ada kaitannya dengan biaya masa depan. Atau kita tetap konstan di antara berbagai alternatif. Selain itu, pada periode 1940-an ini juga mengenal biaya transfer. Model harga transfer membantu dalam alokasi rasional biaya bersama ketika barang dan jasa dipertukarkan antara segmen independen dalam organisasi yang terdesentralisasi. Pendekatan ini mengacu pada biaya langsung dan model biaya peluang,
Mekanisme penetapan harga transfer juga dapat disalahgunakan dengan mengalihkan keuntungan jika organisasi beroperasi di bawah yurisdiksi pajak yang berbeda. Kemudian pada periode 1980-an, adanya pendekatan pengukuran biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC yang berfokus pada mengidentifikasi biaya aktivitas utama dan mengalokasikannya ke objek biaya berdasarkan penggunaan aktivitas tertentu. ABC dianggap sebagai inovasi besar dalam akuntansi manajerial selama 20 tahun terakhir. Pada dasarnya, ia mencoba untuk mengubah sebagian besar biaya overhead atau biaya tidak langsung menjadi biaya langsung yang dapat dilacak secara langsung ke objek biaya. Kemudian, periode 90-an dikenal adanya penetapan biaya berbasis pasar atau market driven. Pada masa ini, ekonomi menetapkan harga dan target biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan para insinyur dan desainer berusaha keras untuk menyesuaikan produk dengan biaya target atau biaya yang telah dianggarkan. Periode 90-an juga dikenal dengan pendekatan siklus hidup produksi. Pendekatan ini mempertimbangkan masa pakai produk yang pendek dan peluang yang cepat berlalu dalam ekonomi global. Pendekatan ini bertentang langsung dengan pendekatan full costing yang dikembangkan untuk lingkungan produksi yang stabil di tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan biaya jangka panjang mencakup semua biaya dari awal sampai akhir. Periode 90-an juga mengenal pendekatan just in time atau JIT. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya persediaan dengan meminimalkan tingkat persediaan. Dalam lingkungan seperti ini, klasifikasi persediaan tradisional untuk bahan mentah, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi tidak lagi penting. Dengan demikian akan lebih efisien untuk menggabungkan beberapa klasifikasi persediaan dan masing-masing akun tanpa mengesampingkan keakuratan model biaya. Selanjutnya, pada periode 2000-an dan seterusnya, muncul pendekatan biaya berdasarkan nilai. Ini merupakan perpaduan antara pendekatan market driven dan pendekatan siklus hidup produksi, tetapi difokuskan pada meng-highlight nilai yang dikreasikan. Kemudian dapat kita lihat dalam tabel evolusi langkah biaya ini bahwa semua model yang digunakan namun dalam penentuan harga jual mengacu pada cost plus pricing, yaitu harga jual adalah total biaya yang diukur ditambah dengan markup atau keuntungan yang diinginkan. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu akuntansi biaya dan ukuran kinerja pada perusahaan baru. Perubahan berikut menentukan lingkungan untuk perusahaan baru, antara lain, yang pertama, lingkungan operasi terdistribusi, yang kedua, global outsourcing, yang ketiga, aliansi strategis berdasarkan kompetensi, yang keempat, teknologi informasi untuk SCM terintegrasi, yang kelima, implikasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan pada integrasi rantai pasokan, yang keenam yaitu rantai nilai e-commerce dan logistik. Selanjutnya, perbandingan karakteristik perusahaan tradisional dan virtual. Pada perusahaan tradisional, infrastruktur terintegrasi secara fisik, sedangkan pada perusahaan virtual, infrastruktur hampir terintegrasi. Area pada perusahaan tradisional fungsional operasi dipisahkan, sedangkan pada perusahaan virtual, integrasi area fungsional prosesnya sudah terintegrasi. Pada perusahaan tradisional, biaya tenaga kerja mendominasi, sedangkan pada perusahaan virtual, biaya overhead dan modal mendominasi. Manajemen proses manufaktur sangat penting di perusahaan tradisional, sedangkan manajemen pengetahuan sangat penting pada perusahaan virtual. Pada perusahaan tradisional, strategi didasarkan pada lingkungan fisik, sedangkan pada perusahaan virtual, strategi didasarkan pada lingkungan virtual. Selanjutnya, struktur organisasi lebih formal dan hierarkis pada perusahaan tradisional, sedangkan pada perusahaan virtual, struktur organisasi kurang formal dan datar.
Pada perusahaan tradisional, sistem kontrol manajemen kaku, sedangkan pada perusahaan virtual, sistem kontrol manajemen fleksibel. Selanjutnya, sistem penetapan biaya berbasis volume tradisional, sedangkan perusahaan virtual, sistem penetapan biaya emisi didorong oleh pasar atau biaya target atau biaya siklus hidup. Terakhir, perbedaannya yaitu pengukuran kinerja terkait dengan ukuran berbasis biaya atau keuangan pada perusahaan tradisional, sedangkan pada perusahaan virtual, ukuran kinerja terkait dengan eksekusi dan modifikasi strategi. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, yaitu penetapan biaya dan ukuran kinerja di perusahaan virtual. Penetapan biaya dan ukuran kinerja di perusahaan virtual terdapat faktor keberhasilan kritis, ukuran kinerja yang harus mencakup keuangan dan non-keuangan, dan biaya. Pertama, infrastruktur yang terintegrasi secara virtual, yang mana faktor keberhasilan kritisnya yaitu TI atau IS, matriks, waktu keputusan untuk mengembangkan kemitraan dan aliansi strategis, dan waktu untuk membuatnya. Selanjutnya, ukuran kinerja, pelatihan dan pendidikan, strategis, taktis, dan operasional. Yang biayanya, penetapan biaya proyek berbasis aktivitas, didorong pasar target costing. Kemudian integrasi area fungsional dan proses bisnis terintegrasi, yang mana faktor keberhasilan kritisnya komunikasi, pelatihan dan pendidikan, penyelarasan strategis antara perusahaan, bisnis, strategi fungsional atau operasional, dan rekayasa ulang. Ukuran kinerjanya yaitu lead time untuk produksi, penghapusan aktivitas yang tidak menambah nilai, kemudian pengerjaan ulang. Biayanya yaitu strategi pasar, siklus biaya hidup, dan aktivitas base costing. Selanjutnya, biaya overhead dan modal mendominasi biaya langsung. Faktor keberhasilannya yaitu kontrol anggaran, rekayasa ulang, efektivitas atau produktivitas, kemudian perkiraan, dan ABM. Ukuran kinerjanya yaitu penggerakan biaya, kualitas dan jumlah kumpulan biaya AB, dan analisis varian. Biayanya analisis profitabilitas, aktivitas base costing berbasis pasar target biaya, dan biaya perputaran hidup. Selanjutnya, manajemen pengetahuan, yang mana faktor keberhasilan kritisnya pelatihan dan pendidikan TI atau IS, penyelarasan strategis, upaya tim, inovasi, dan pemberdayaan karyawan. Ukuran kinerjanya yaitu pelaporan konflik, jumlah keputusan yang dibuat dan dampaknya terhadap kinerja sistem kontrol, laba waktu siklus, dan pangsa pasar. Biayanya yaitu penetapan biaya berdasarkan nilai atau disebut value based costing. Selanjutnya, strategi didasarkan pada lingkungan virtual, yang mana faktor keberhasilannya yaitu aliansi strategis, inti kompetensi, pembentukan kemitraan. Ukuran kinerjanya yaitu ROI, keuntungan, siklus waktu, dan pangsa pasar. Biayanya yaitu penetapan biaya berdasarkan nilai atau value based costing. Selanjutnya, struktur organisasi kurang fungsional dan datar, yang mana faktor keberhasilan kritisnya yaitu pembentukan cepat dan pembongkaran organisasi sementara, pelatihan dan pendidikan menjadi tangkas, kerja tim, dan TI atau IS. Ukuran kinerjanya yaitu waktu untuk mengembangkan perusahaan virtual, investasi AB di TI atau IS, dan langkah-langkah kelincahan.
Biayanya yaitu ABC atau aktivitas base costing, harga transfer termasuk TP internasional. Selanjutnya, sistem kontrol manajemen yang fleksibel, yang mana faktor keberhasilan kritisnya yaitu SCM dan ukuran atau matrik kinerja dinamis yang gesit untuk mengubah persyaratan organisasi. Ukuran kinerjanya yaitu perubahan pada kinerja matrik pengukuran, perubahan sistem atau teknologi informasi, pelatihan dan pendidikan. Biayanya yaitu pembandingan praktik terbalik, aktivitas base costing, dan biaya siklus hidup. Baiklah, demikian saja presentasi dari kelompok 3. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.